Apa Dit? Pengenalan ruangan. Pengenalan ruangan. Kemarin diklat, yang diklat apa Dit? Oh, Sabu. Apa aja ya Pak? Coba kemarin mana materinya? Kamu Pak di HP ada kan ya di grup ya? Coba Dit. bisa. HP-nya diambil. HP-nya diambil. Bukan Mas, di diklat, grup diklat. Coba. Udah. Mengenal DHB ya, dibaca. Mengenal Deobeo Kerenggen. Satu, mengenal Deobeo Kerenggen di Google Map. Dua, lokasi kantor. Enggak, satu dulu. Satu, mengenal Deobeo Kerenggen di Google Map. Udah tahu belum Google Map? Tahu. Udah pernah dilihat. Udah. Oke, kedua. Dua, lokasi kantor Deobeo menjelaskan via telepon. Kalau Didit menjelaskan via telepon, misalnya ada orang telepon nih, Ya, kamu bisa jelasin nggak? insya Allah bisa Gimana caranya? di Misalnya gini, selamat siang, ini dari ini Baitul Hikmah. Mas, ini di mana lokasinya? Ini ada orang telepon nih Mas, pasien telepon nih. Lokasinya di mana? Kamu jelasinnya gimana? di Ruko Kerenggen, Hah? di depan hotel Ya betul. Betul, Avenzel. Avenzel, ya. Jadi kamu bisa jelasin posisinya ya. Ya, Bapak tahu atau Ibu tahu Hotel Avenzel? Nah, di depan itu hotel ada gang jalan apa namanya, jalan apa Mas? Jalan Nyiu Raya. New Raya. Jalan Nyiu Raya nomor 6 Keranggan. Itu depannya kita itu apa Mas? Yang di atas itu namanya. Itu Ruko Keranggan itu Mas. Oh iya, Ya, itu Ruko Keranggan atas. Kita ada di Ruko Keranggan bawah. Ruko Keranggan bawah itu ada berapa? Ada 6 ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kita nomor 6. Itu cara jelasin ya. Nanti kalau ada misalnya ada orang tanya via telepon. Itu yang masuk sana itu namanya Perumahan Keranggan itu, ya. Terus di depan Hotel Avenzel itu namanya jalan apa? New Raya. Itu kan Yuraya kan yang masuk depan Hotel Avenzel ya. Iya. Kalau yang ke sana, yang ke kiri dan ke kanan, Tahu Pak. Jalan Hantam. Angkam. Hantam tuh sampai sana Jatiwarna. Ya. Namanya Jalan Hankam, yang ke sana Jalan Hankam. Hankam Raya. Kalau yang jalan besarnya namanya jalan apa? Karena ada lampu merah tuh. Yang besar itu yang lebih besar. Jalan rayanya apa? Jalan apa? Jalan besarnya. Jalan alternatif. Namanya Jalan Alternatif Cibubur Cilengsi. Sebelah sananya tuh ada hotel apa? Plaza Cibubur. Ya, Plaza Cibubur tahu nggak? Tahu. Pojoknya apa, Mbak? Di pojok itu lampu merah itu ada rumah makan apa? Rumah makan Padang. Rumah makan Padang Simpang Raya gitu. Jadi nanti kalau ada orang telepon, lokasinya di mana, Bapak di mana, posisinya kan gitu. Bisa jelasin ya. Oke, berikutnya, Mas. Mengenal Deobeo dari depan sampai belakang. Kemarin dikenalkan dari depan. Sampai belakang. Dari depan mana? Dari depannya tuh. The admin sama tempat Argumennya dalam. Depan tuh mana? parkiran. Depan tuh parkiran ya. Parkiran itu bisa untuk berapa mobil? 3. Kalau ada motor ditaruh di depan, di atas ya. Kalau ada motor di bawah harus dinaikkan ke atas gitu, minta sama orang. Kalau di situ parkirnya mencang-menceng, tidak lurus dengan garis itu, sehingga hanya bisa menjadi 2,
Itu orang ketika mau masuk diarahkan gitu. Paham ya? Paham. Oke, terus bagian itu parkir. Bagian parkir itu ada lampu. Ya. Ya. Lampu itu yang nyala terus adalah lampu running tag. Yang lain dimatikan ketika jam 9. Begitu tutup, dikecilkan, dimatikan gitu. Ya, 9 malam ya. Kalau masih ada pasien ya dikurangin gitu lampunya. Tahu saklarnya? Belum. Kemarin gimana? Kemarin ditunjukkan nggak dari depan? Belum ya? Saklarnya belum. Belum. Nah, nanti tahu ya biar tahu saklarnya. Terus di depan parkiran ada apa lagi? Di depan ruko pojokan itu ada tempat sepatu. Lihat nggak kemarin? Dilihatin nggak? Lihat. Dilihatin nggak tadi? Diperhatikan? Enggak cuma lihat, Pak. Cuma lihat. Nanti harus tahu itu harus bersih. Nanti lihat, diperhatikan sambil bawa lap, ya, dibersihkan gitu. Itu ada kanan kiri ada tempat sepatu semua, ya. Yang sebelah kanan buat pasien, dari kanan dari depan ya, maksudnya kalau dari toko berarti sebelah kiri ya, itu untuk pasien. Sebelah kanan itu untuk karyawan, tapi ngadepnya ke sana sehingga nanti di pintu samping itu nggak banyak tumpukan sendal nggak ada itu di situ ya, itu maksudnya biar mengenal begitu ya. Terus apa lagi coba berikutnya? Area jos Area bijos. Terus apa lagi? Area bijos itu mana? di sebelah kiri ruko. Ya, kanan. Oh iya, perhatikan. Ya, oke. Apa bacaan itu berikutnya? Meja layanan bijos yang bersih tak berantakan. Kemarin bersih apa berantakan? Bersih, Pak. Bersih. Oke. Kemarin dilihatin apa enggak? Lihat, Pak. Oke. Mentornya Abu dari depan apa? Baca itu enggak? Enggak. Nah itu. Jadi kalau itu dibaca itunya, kemudian tak kirim juga padahal. Oke, berikutnya. Wastafel yang bersih. Lihat nggak kemarin? Lihat. Oke, berikutnya. Tersedia sabun. Ada sabunnya kemarin. Oke, berikutnya. Tersedia lap. Ada lapnya. Ada, Pak. Oke. Ada sabun dan sekop terkandung di tembok samping. Ada nggak? Lihat nggak? Enggak. Itu. Berarti nanti dikenalin lagi ya, diperhatikan ya. Ini mengenal tuh benar-benar mengenal ya, jangan cuma lihat bukan seperti itu. Iya, Pak. Oke, terus berikutnya. Keran air dan selang. Ada kemarin. Oke. Bak sampah samping ukuran besar. Apa? Bak sampah. Ada nggak pak sampah ukuran besar? Ada, Pak. Adanya kan kecil biasanya tuh. Tapi dipakai. Ada. Di luar apa di dalam? Di dalam. Oh, di dalam ada ya. Iya. Di luar ada. Di luar ada nggak? Enggak. Oke, nanti biar di depan tuh biasanya dikasih itu pakai bak cat ya. Iya, Pak. Oke. Terus? Bak sampah dalam ukuran sedang, ember bekas cat. Bekas cat itu biasanya ditaruh di bawah wastafel. Ya, itu harus ada. Kalau kecil nanti penuh. Oke. Terus? Kulkas yang bersih luar dan dalam. Apa mas? Kulkas yang bersih luar dan dalam. Nah, kulkasnya bersih apa enggak? Bersih, Pak. Nanti perhatikan ya, kalau kotor dibersihkan. Iya, Pak. Oke. Kipas angin yang bersih. Nah, kipas angin itu sebulan sekali dibersihkan atau 2 minggu sekali dibersihkan. Kalau membersihkan kipas angin itu dapat komisi per kipas angin 5.000. Ya. Jadi kalau lihat kipas angin kotor dibersihkan aja. Nanti tinggal dilaporkan gitu. Oke, berikutnya. Meja yang bersih tidak berantakan. Nah, terus Ada garam rupiah. di dalam rupiah nggak di situ? Ada Di apa tempatnya? di etalase sebelah kanan. Enggak, kalau di situ itu etalase nggak ada, udah ada. Enggak, maksudnya di luar kan, itu di bijos kan?
Iya, yang di dalam, yang di tempat. Itu di luar juga. Kalau di Bijos itu garam rukiah yang buat didoain tiap pagi adanya di galon ya, sama air juga ada, air rukiah, tapi kemarin nggak ada, dibawa kemarin tuh bawa ke sini. Oke, nanti biar ada terus di situ ya. Oke, terusnya Ada air waluyulo. ya itu maksudnya air waliullah itu adanya di galon. Jadi kalau pagi berdoa itu dibacakan. Ya nanti kamu juga mengkondisikan untuk pagi-pagi ikut ke sana berdoa. Oke, berikutnya. Ada minyak asma. Minyak asma itu minyak yang didoakan tiap pagi ya. Ada minyak wangi di situ. Ini kalau nggak dikontrol, biasanya misalnya habis ya nggak ngomong orang itu. Ya, makanya kamu harus kontrol nanti di situ. Masih ada nggak? Dicek semua nanti ya. Ya. Oke, terus berikutnya. Etalase herbal keronjong. Mas. Etalase herbal itu sekarang udah pindah itu ya. Bapak kan nulisnya MNSFI, jadi Apa sih? bukan mandi rempah, MSNFI, jadi masih sekeranjang mandi rempah itu. Ya itu etalasenya sudah dipindah, sekarang udah nggak ada di situ etalase. Etalasenya ada di kamar 4 ya, Ruang terapi Pak. ruang terapi 4. Oke, berikutnya. Ada report di etalase. Ada nggak? Ada Mas. Oke, Rak jamu kayu tidak berantakan. tahu rak jamunya, lihat kemarin diperlihatkan apa enggak? Lihat, Pak. Apa ngelihat sendiri? Lihat sendiri di pojokan. Besok nanti kalau ada orang baru itu mentornya nggak lengkap, itu harusnya mentor itu menjelasin loh, bawa catatan dari depan, dikasih tahu itu berantakan apa enggak. Berantakan nggak kemarin? Enggak, Pak. Oke, berikutnya. Toples jamu lengkap. Toples jamu ada ya, bersih ya, lengkap apa enggak? Nggak tahu deh ya, belum ya. Oke, berikutnya. Mengenal BH lantai 2. Kok acak-acakan? Oke. Dari dalam dulu admin. Ininya langsung lantai 2. Oh, salah berarti salah ngambil data. Ya udah, coba berikutnya baca aja deh. Apa? Kaca pintu masuk bersih. Nah, berarti kan itu kan pertama ya. Ya. Masuk bersih ya, terus Rak tempat sepatu bersih. bersih enggak? Bersih, Pak. Terus PC ya terus baca. Paham ya, kamu bisa bayangkan ya kesetnya di mana, bersih enggak? Kalau kotor bersihkan gitu, singkirkan. Oke, meja terus kursi ruang tunggu aman dan bersih. bersih enggak? Bersih, Pak. Area belakang admin bersih tidak berantakan. Jadi nanti kalau di situ berantakan kamu bereskan, gitu maksudnya ya. Meja Oke. kursi admin bersih. Clean. Kipas angin di ruangan admin bersih. Menghidupkan dan mematikan AC ruang tunggu. Bisa nggak? Bisa, Pak. Kemarin praktek nggak? Enggak, Pak. Nanti praktek. Iya, Pak. Ya. Kadang-kadang orang nggak bisa, bahkan nggak tahu remote-nya. Akhirnya dihidupi terus, nggak bisa matiin sih. Ya terus. Cek perlengkapan terapi. Kemarin tiap kamar latihan. Iya. Apa aja yang diperlihatkan? Yang buat bekam namanya. Alat bekam, terus jarum, Hmm. Terus? Minyak, Hmm. terus minyak zaitun, alkohol, Minyak zaitun, alkohol. Terus? tempat sampah, kain-kain, mensek, Apa aja? sarung, kain-kain perlengkapan terapi. Ada berapa? 3. Tiap kamar apa enggak? Iya, ada handuk, terus plastik. Oke, jadi ruangan gini. Ruang terapi itu terdiri dari satu kamar ya.
Kamar di bagian depannya ada tempat cuci tangan nggak? Sebelum masuk? Ada Pak. Ada nggak? Ada. Di tembok gitu yang kayak Di tembok nempel ada nggak? hand sanitizer itu kan ada botol. Nanti dicek ya. Iya Pak. Kalau belum ada, biar ada dipasang. Ya. Di dalam kamar itu yang pertama ada jam. Ini yang di dinding ya. Iya Pak. Ada jam, harus ada jam. Jamnya ada nggak? Kalau ada hidup apa enggak? Ya. Kalau hidup bersih apa enggak? Ya. Oke. Jadi harus ada jam yang hidup dan bersih. Kemudian di samping jam yang nempel di tembok adalah kipas angin. Ada kipas angin enggak? Hidup enggak? Dicoba aja. Ya. Kalau kotor dibersihkan. Terus yang nempel lagi itu ada gambar bekam. Ada enggak? Ada Pak. Gambar bekam di ruangan tiap kamar. Ada. Ada ya. Kemudian ada cantolan baju. Ada kaca. Ada. Oke, itu cepat ada apa lagi? Tong sampah. Enggak, di cantolan dulu, di tembok dulu. Di tembok ada gambar tulisannya setiap satu pasien satu kain, satu jarum, satu handuk. Ada ya? Ada. Nempel di situ. Ganti. Itu untuk promosi kita. Jadi satu pasien itu satu kain, satu handuk, satu jarum. Kain, Ya. handuk, sarung. Nah, oke, itu yang nempel di tembok. Ya, ada kaca udah ada. Sisir masih ada nggak sisir? Ini ada. Nanti kontrol deh ya. Oke, sekarang di etalase atau di troli itu ada apa aja? Jarum, terus Jarum, sarung tangan, sarung tangan, pisau, tisu, plastik sampah, plastik sampah di situ. Oke, plastik sampah. Soalnya untuk sempatnya. Terus alat bekam. iya kan? Alat bekam ada berapa? Minimal di situ ada 2 ya. Tiap ruang tuh harus minimal ada 2. Pakai keranjang kan? Iya. Ada 2 set di situ ya. Terus apa lagi ya yang belum? Alkohol, Alkohol, minyak zaitun, minyak zaitun, krim esek, krim meses, kapas ya. oh iya Kak Mas. Kapas harus ada di itu nanti kapasnya diganti pakai yang lebih besar. Nanti kapas diganti pakai toples saja nanti deh. Toples beling. Toples beling. Nanti sama potong-potong kapas ya, Mbak. Ini anu itu kan ada itu yang Dimasukkan tiap kamar tuh 8 kamar diisi semua. Ganti toples yang bening aja nanti pakai yang di sana deh. Yang di tempat bekas jamu. Ya, terus apa lagi? Kain. Kain itu ada berapa? satu ruangan. Satu ruangan tuh harus ada kain di situ ada 4 tiap pagi gitu. Minimal ada sarung 4. Ya. Ada kain 4. Jadi tiap kamar tuh biar tidak harus nyari-nyari tiap pagi harus sudah ada. Minimal tuh 4. Nah, rata-rata kan penggunaan kamar di situ 4 rata-rata tiap kamar gitu. 4 apa 6 gitu. Itu biar ada terus di situ. Ya, terus apa lagi yang belum ada? Yang belum disebutin apa? Apa itu yang buat tutup ini? Masker. Masker? Ada nggak? Lutut, Masker maju. kayaknya di etalase luar. Oh. Terus apa lagi? Udah. Tuh. Jarum kan. Lancet. Oke ya. Tiap kamar tuh harus ada itu. Nanti dikontrol ya semua ya. Oke, Pris. Kalau kamu udah tiap kamar tuh ada berapa kamar di situ? 6. Kamar itu ada berapa, Mbak? Berarti kemarin nggak ngeliat ya? Nggak masuk satu-satu ya? Karena ada tulisannya nomor 1, 2, Iya, 3. 8.
Eh? Ada 8. Ya ada 8. Kamar mandi lihat nggak kemarin? Iya. Kamar mandi yang khusus pasien ada. Itu untuk khusus pasien di situ bersih nggak? Bersih Pak. Harus ada pewangi, harus ada cuci tangan. Ya, dari situ masuk ada di kamar mandi bersih ya, udah bersih, nggak ada yang dicantel-cantel gitu, nggak ada. Oke, berikutnya ke belakang, ada musola, ya, tempat wudhu itu harus bersih, harus ada sabun di situ, ya, sabun tangan, ya, di kamar mandi juga ada sabun tangan nggak? Musola, kemudian musola harus bersih, ya, musola harus bersih, tidak berantakan, kain-kain dirapikan di situ, ada kain apa yang buat mukena ya, ada mukena, ada sarung, ada sajadah. Oke, terus berikutnya di samping tempat cuci alat bekam ada apa aja di situ mas? Alat cuci bekam apa aja di situ? Buat isi minyak. Ada stok di situ ya? Ada stok minyak. Buat ngisi minyak dan sebagainya. Itu di bawahnya kalau ada yang botol-botol kosong dikumpulin ya, jangan di situ dikumpulin, dibawa ke belakang untuk dibawa pulang ke sini, ditempatin dus dibawa, atau plastik besar dibawa ke sini ya. Biasanya itu di situ berantakan tuh di bawah itu, ada ember-ember kosong. Waalaikumsalam. Oh ya, ini Laundry. Hah? Laundry apa? Saya mau Melanjutkan. izin sana lagi. Sama tasnya mau pindah ke atas atau pindah ke Gransi? Maksudnya kantor gitu, non sewu. Ya diambil dulu aja. Jadi biar itu ini. Bawa ke sana aja nggak apa-apa. Mau di atas dulu. Sementara ke sana dulu deh. Kan lagi diberesin. Om. Sampai mana tadi? Di ruang tempat cuci bekam ya. Itu di situ kalau ada kalau ada bekam yang rusak diperbaiki ya. Kemarin praktek udah memperbaiki alat bekam belum? Belum Pak. Belum ya. Nanti praktek ya. Ya, Pak. Memperbaiki bekam yang rusak, ganti apa jadi karetnya aja dalamnya. Jadi di situ harus bersih. Ya, oke, berikutnya dari situ ke dapur belakang. Ke dapur belakang apa aja di situ? Tempat buat laundry kain. Kain ya. Ya. Oke. Di situ ada kamar mandi ya. Ada mesin cuci. Ada mesin RO. Nanti dilihat semua ya. Ya, Pak. Di belakang ada tempat sampah. Nah, ini masalah laundry sebenarnya masalah ini. Kemarin kan tidak ada tuh. Dulu itu kan tempat jemuran itu dulu persiapan dulu. Tapi sebenarnya bisa juga digarap di situ. Tapi akhirnya nanti merepotkan yang sudah jadi terapis. Jadi nanti bisa aja dikerjakan oleh orang-orang yang lagi diklat. Di situ bersih apa enggak? Bersih Pak. Nanti itu yang garam rukiah dari situ ya, dikumpulkan masuk ke ember, disiapkan, ditaruh di luar ya, mau dibawa ke sini. Di pojokan itu ada garam di bawah loh, di bawah tempat ada dapur, di bawahnya ada banyak garam di situ. Dikumpulkan, taruh di ember, nanti dibawa ke sini. Oke ya, berarti lantai 2 apa? Lantai 2 ada apa? Naik lantai 2 enggak? Naik Pak. Apa ada apa aja di situ? Kamar karyawan. Dulu situ tempat terapi sebenarnya dulu. Dulu di situ tempat terapi ada kamar 9 tuh dulu tempat rukiah. Kemudian kamar 10, kamar 11, sama 12. Cuma ada kamar kecil ya. Itu dipakai buat apa sekarang? Kamar kecil Si pisang. Oh, ya udah. Itu nanti Ada kamar mandi juga. ada kamar mandi, ada tempat sampah. Tempat sampah tuh kalau pagi harus bersih dah. Udah nggak ada lagi tempat sampah ya.
pagi-pagi diturunin, Nggak ada sampahnya. ya nggak ada sampahnya. Bersih nggak Mbak Mel? Bersih, Pak. Ininya kacanya udah bersih, udah dipasang belum itunya? Kacanya. Kaca dipasang apa jenis ini? Orden nggak? Belum. Kenapa belum? Nunggu itu sih, katanya mau dipasang dulu di atas. Oh. Takutnya ntar kotor lagi. Oh iya betul. Iya. Ya udah nanti ini hampir selesai sehari ini Tapi selesai. hobinya ada ya? Ada. Udah dicuci belum? Belum. Belum dicuci. Kan dulu udah dicuci dulu tuh, dibawa ke. Kan digituin. Kan lagi itu nggak di itu dulu sih, akhirnya yang itu sih yang bongkar-bongkar langsung. Enggak, waktu dibawa itu tak suruh dicuci. Dicuci belum? Belum. Masih kotor gitu di bawah. Di mana, taruh di mana? Di belakang, tapi mau dicuci kalau ntar mau dipasang. Oke. Oke ya, berarti udah mengenal. Jadi gini Mbak Mel, kalau yang namanya mengenal DHBH tidak harus Mas Abu. Orang lama, misalnya Mbak Amel mengenalkan dari depan itu sudah ada panduannya. Ya kemarin nyanyuting Mas Abu ya. Iya. Mas Abu yang lama dia Yang ngarahin. Caranya itu disuruh baca. Terapisnya yang didiklat itu disuruh baca. Baca apa? Ya dibaca panduan mengenal DHBH. kan ada tuh. Ini nanti dilihat lagi deh ya. Oke ya. Jadi mengenal DHBH itu nanti kamu juga harus bisa mengenalkan dengan orang lain, dengan orang baru. Ya. Oke. Mengenal DHBH. Mengenal DHBH nggak dikasih tahu, cuman kamar ini kamar. Ada panduannya, semuanya pakai SOP, ada SOP-nya. Ya gitu ya. Jadi mengenal DHB bukan hanya secara fisik sambil lewat gitu, sambil balap, kalau ada yang kotor dibersihkan. Kayak gitu. Coba nanti dicek lagi ya, nanti diulangi lagi deh. Di syuting tapi diulangi. Mbak Amel coba bisa nggak nanti diklat? Ya. Oh diklat dapat duit kok. Oh, diklatnya cuma kayak gitu doang. Gimana? Ya. Jadi benar-benar mengenal DHBH di Google. Ya benar-benar praktek, coba lihat di Google seperti apa. Mengenal DHBH ketika ada orang telepon, ya harus menjelaskan kayak tadi. Ya, gitu ya. Oke Mbak Mel, ini Mbak Mel jam berapa sih datang? Undangan jam 9, ya jam 9 datang. Jadi enggak. Oke. Makan dulu wis. Kayak gitu ya. Nanti ini jadi acuan, jangan lagi hanya sekedar gitu, nggak bisa, hanya cuma lihat gitu nggak bisa. Naik ke lantai 2 ya bener lihat, naik ke atas lantai 2 dilihat bener-bener kotor apa enggak kacanya, kamar mandi bener-bener dilihat bersih apa enggak, lengkap apa enggak, wangi apa enggak. Jangan sampai kamar mandinya kotor, banyak pakaian numpuk di situ. Nggak boleh. Jadi kamar mandi itu nggak boleh ada sabun-sabun, itu nggak boleh. Jadi masing-masing karyawan harus punya apa? Gayung satu masing-masing. Di tempatnya digayung, dibawa keluar. Karena apa? Karena dulu sering terjadi kasus orang nggak pernah punya sabun, akhirnya pakai sabun siapa-siapa saja. Ada sabun pakai siapa. Jadi ini nggak tahu di Keranggan udah punya gayung masing-masing apa enggak? Ada ya? Kemarin itu ember itu. Ditaruh di luar ya. Tidak boleh di kamar mandi. Masing-masing harus punya satu gayung buat nempatin alat mandinya. Di situ ada sabun, ada sikat gigi, ada odol, ada Rexona. Nggak boleh nggak pakai, nggak ada Rexona, harus ada Rexona. Kalau Rexona boleh di kamar masing-masing lah, ya. Karena dulu kayak gitu, pada kayak gitu, orang nggak punya Rexona pakai Rexona orang lain. Akhirnya ditaruh di kamar. Pakai Rexona, ada juga yang bau, ada juga nggak boleh. Kalau ngelihat temennya bau harus lapor, harus diingetin ya, karena efeknya nanti ke pasien bahaya. Gitu ya. Ini diklat untuk Didit, tapi yang lain harus tahu nih. Oke ya Dit. Oke Dit, so Dit. Apa judulnya Dit ini Dit? Mengenal
pengenalan DOBH. Hah? Pengenalan DOBH. Shh, yang bener. Apa? Pengenalan kantor DOBH. Keren. Mengenal sebenar. Mengenal Mengenal. mengenal kantor DOBH. Oh. Tes, Dit. Tes, Dit. Tes. Tis